Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Rozak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar materi kelas 10 semester 1 matematika wajib ya. Jadi bukunya nanti yang dipakai adalah buku PR seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa saja seperti itu ya. Oke, jadi materi pembelajaran kita hari ini itu adalah di kelas 10 ya. Di kelas 10 kita nanti akan belajar 4 materi di semester 1 ini. Jadi yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan 2 variabel. Dan yang terakhir adalah fungsi. Seperti itu ya. Oke, kita lihat materinya. Nah, pada bab 1 ini kita nanti akan belajar 3 materi ya, 3 submateri. Mohon maaf. Ada 3 submateri. Yang pertama adalah konsepnya dulu, dan yang kedua tentang persamaan, dan yang ketiga nanti tentang pertidaksamaan seperti itu ya. Oke. Oke, kita masuk ke video pertama yaitu konsep nilai mutlak ya. Oke. Nah, konsep nilai mutlak. Nah, Bapak pakai pointer dulu ya, masa pointer dulu. Oke, konsep nilai mutlak suatu bilangan ya. Nilai mutlak dari sebarang X anggota bilangan real, ini bisa dibaca elemen ya nak ya, dinotasikan dengan, nah ini caranya baca ya nak ya, caranya baca adalah nilai mutlak dari X, jadi kayak pagar ya nak ya, di pagar kayak gitu ya. Nilai mutlak dari X itu didefinisikan adalah sebagai berikut. Jadi nilai mutlak X itu definisinya ada dua ya nak ya. Yang pertama, dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X di sini berlaku untuk X yang positif apa X yang negatif. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Iya, betul sekali. Positif ya. Dalam artian bilangan realnya itu adalah bilangan real yang positif. Lalu yang kedua, nilai mutlak X bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Ini bernilai negatif ya, maksudnya bilangan real yang digunakan itu adalah bilangan real yang negatif begitu ya. Oke, nah ini contohnya. Nah, nilai mutlak ini juga nah ada beberapa Bapak Ibu guru atau beberapa buku juga menyatakan bahwa konsep nilai mutlak itu dipandang sebagai sebuah jarak kayak gitu ya. Itu betul ya. Kenapa? Kita mulai. Nilai mutlak 5, nilai mutlak 5 itu dipandangnya begini nak. Nah, ini 0, ini 5. Nah, berapakah jarak antara titik 0 ke 5? Ya, jawabannya adalah 5. Nah, ini ya, 5 ya, betul ya. Kenapa kok jawabannya 5, Pak? Kita pandang. X, nilai mutlak X tadi definisinya ada dua ya. Ini dan ini ya. Lalu kita lihat X-nya di sini 5. Nah, 5 itu masuk kasus yang atas atau kasus yang bawah. Ternyata 5 itu, Pak, lebih dari atau sama dengan 0, Pak. Berarti pakai kasus yang atas. Berarti pakai X langsung. Atau kalau ini 5 berarti langsung 5 saja. Begitu ya. Nah, lalu negatif 9. Berarti kita pandangnya begini nak. Kalau jarak ya. Ini 0. Ini negatif 9. Nah, berarti berapakah jarak antara negatif 9 sampai 0? Ya jawabannya adalah 9. Kalau pakai konsep bagaimana Pak? Oke, nilai mutlak X tadi ada berapa konsep? Dua ya. Oke, ada dua ya pengertiannya ya. Yang pertama X saja dan negatif X. Nah, sekarang negatif 9 itu masuk ke kasus pertama atau kasus kedua? Kasus kedua ya. Kenapa? Karena X-nya bernilai di bawahnya 0 atau kurang dari 0 ya. Ya, ini negatif. Nah, sehingga pakai yang ini. Nah, ini ada min di depan tambahannya ya, Nak ya. Jadi negatif dikali negatif 9 jadinya positif 9 ya. Nah, perlu diingat kembali mengenai beberapa operasi dasar aljabar ya yang tanda itu ya nak ya. Jadi ketika positif dikali positif hasilnya ya positif. Negatif dikali positif hasilnya good. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Good. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, ini konsep ya yang harus diingat ya nak ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, yang kedua adalah sifat-sifat dari nilai mutlak ya. Sifat-sifatnya ada beberapa ya, Nak ya. Seperti ini, Nak ya. Nah, jadi yang pertama nilai mutlak negatif X itu akan setara atau sama dengan negatif X. Nah, ini bisa dibuktikan ya, Nak ya. Buktinya apa, Pak? Nih, negatif 2 apakah nilainya sama dengan nilai mutlak 2? Oke, kita cek ya. Nilai mutlak negatif 2. Negatif 2 tadi, nah, di sini ya, Pak Rozak tuliskan di sini konsep yang tadi kita ada X, ada negatif X. X dipakai ketika X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, mohon maaf. Dan yang negatif X dipakai ketika X-nya kurang dari 0, ya. Nah, di sini nilai mutlak dari negatif 2. Nah, negatif 2 itu kasus yang mana, nak? Kasus yang atas atau yang kasus yang bawah? Iya, betul sekali. Yang bawah ya, negatif X ya. Pakai yang ini nanti ya, karena negatif 2 itu kurang dari 0, Pak ya. Oke, berarti negatif kurung negatif 2 ya. Apakah dia sama dengan nilai mutlak 2? Duanya yang mana, nak? Atas atau bawah? Iya, yang atas. Jadi langsung 2 ya, nak ya. Nah, negatif kali negatif jadi positif. Oh, ternyata sama ya. Berarti ini valid. Oke. Nah, yang ke sini, yang B ya, yang B sekarang, sifat yang B. Benarkah nilai mutlak X itu akan setara dengan X kuadrat? Oke, kita coba ya. Nilai mutlak 2 apakah setara dengan, sorry, eh, apakah setara dengan X kuadrat? Berarti 2 kuadrat ya. Oke, nilai mutlak 2, 2 ya. Nah, 2 kuadrat adalah 4. Nah, ini salah ya. Ya, ini salah, nak. Kenapa? Yang benar bukan X kuadrat ya, nak. Yang benar itu adalah akar dari X kuadrat ya. Oke, coba kita cek ya. Nilai mutlak 2 apakah setara dengan akar dari 2 kuadrat? Ini 2 ya. 2 kuadrat 4, akarnya 4 berapa, nak? Iya, 2 ya. Jadi benar ya. Oke, ini direvisi ya sama Pak Rozak ya. Nah, ini begitu juga ya, nak ya. Ini bukan X kuadrat, tapi akar dari X kuadrat. Begitu ya. Nah, terus untuk yang di sini, kalian nanti bisa buktikan sendiri ya, nak ya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak itu ya seperti ini, nak. Ada fx, fx kayak gini ya. Itu fungsi nanti ya. Nah, ini yang tadi Pak Rasek jelaskan, ini adalah perkembangan konsep dari yang atas seperti itu saja ya. Nah, sekarang yang menarik yang ini, nak. Nah, contoh satu. Nah, dipahami ya. Diketahui A-nya 5, B-nya negatif 2 ya. Diingat-ingat ya. A-nya 5, B-nya negatif 2 ya. Nah, A kali B ini yang pertama enak ya. Nilai mutlak A kali B. Oke, sama dengan nilai mutlak A-nya berapa? 5 kali B-nya berapa? Negatif 2. Nah, caranya bagaimana, Pak, ngerjainnya? Kerjakan yang di dalam nilai mutlaknya dulu, ya, nak ya. Oke, jadi 5 kali negatif 2, negatif 10. Nah, tadi kita punya teori ya, nilai mutlak atau nilainya ada 2, X sama negatif X ya. X itu bernilai ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, yang ini kurang dari 0. Singkat ceritanya, nak, kalau nilai mutlak itu mau dia negatif mau dia positif pasti tetap dibaca positif. Jadi langsung aja nggak apa-apa kalau kalian sudah paham konsepnya ya, nak ya, boleh langsung ke sini. Jadi nilai mutlak dari negatif 10, 10, Pak, it's okay, bagus, sudah paham ya. Oke, soal yang kedua. Nah, nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B sama dengan nilai mutlak 5 ya. A-nya 5 dikali B-nya berapa, nak? Nilai mutlak 2. Nah, dicari dulu nilai mutlaknya dulu ya. Jadi nilai mutlaknya 5 adalah 5 kali nilai mutlaknya negatif 2 adalah 2 ya. Jadi sama dengan nilai mutlak 10. Dari ini ya, dari soal 1 dan 2 kita memperoleh bukti dari sifat A kali B, nilai mutlak dari A kali B itu akan setara dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B ya, karena sama-sama 10 kayak gitu ya buktinya ya. Oke, good. Next. Ya, sekarang yang ketiga dan keempat ya. Yang ketiga, nilai mutlak dari A tambah B. Nah,
Pelan-pelan ya nak. Nilai mutlak 5 tambah negatif 2. Jadi 5 tambah 2-nya kerjain dulu ya. Nilai mutlak 5 tambah negatif 2 adalah 3. Berarti nilai mutlaknya 3 adalah, iya betul 3 ya. Next, nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Apa? Berarti nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 2 ya. Sama dengan nilai mutlaknya 5 adalah 5. Lalu nilai mutlaknya negatif 2 adalah 2 ya. Sehingga jadinya 7 begitu ya. Nah, selebihnya kalian bisa baca sendiri ya. Untuk yang kelima dan keenam ya. Oke, sekarang contoh kedua. Nah, contoh kedua ini kita sudah main teori ya nak ya. Kita sudah main konsep, sorry, mohon maaf. Oke, kita sudah main konsep. Oke, contoh kedua ya. Nah, ini soalnya begitu ya. Sekarang yang ditinjau adalah X kurang dari negatif 2. X kurang dari negatif 2 sudah jelas X-nya pasti negatif ya. Oke, maka kalau X-nya negatif, kalau nilai mutlak X-nya itu negatif, jelas yang digunakan adalah yang negatif X ya. Oke, good. Oleh karena X kurang dari negatif 2, maka nilai mutlak X yang digunakan adalah min X. Betul ya? Yang tadi ya. Dan nilai mutlak dari negatif 5X yang digunakan adalah negatif 5X. Sehingga nilai mutlak ini ditambah ini ditambah ini. Pakai yang tadi ya nak ya. Karena X-nya kurang dari negatif 2, berarti nilai mutlak X-nya yang dipakai yang ini ya nak ya. Lalu selanjutnya yang ini. Selanjutnya yang ini. Nah, lalu disederhanakan ya nak ya, sehingga dapatnya adalah negatif 8x. Jadi nilai dari nilai mutlak ini adalah negatif 8x. Loh Pak, katanya tadi nilai mutlak tidak mungkin negatif Pak. Kok ini ada negatif 8? Iya nak, nanti kan x-nya itu kan jelas pasti negatif. Nah, kalau bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya apa tadi? Oke, hasil akhirnya, sorry. Hasil akhirnya nanti tetap apa nak? Tetap positif. Begitu ya. Oke. Jadi sekian dulu pembelajaran hari ini seperti itu. Nanti kalian bisa download PPT-nya di description box ya. Dan ada soal yang bisa kalian jadikan untuk latihan di sana ya. Itu Bapak download dari web kayak gitu ya. Nanti bisa coba dikerjakan di rumah begitu di buku tulisnya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian agar bermanfaat seperti itu ya. Sekian dari Pak Rozak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.